A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kala itu, hiduplah seorang lelaki yang tangannya buntung hingga baunya. Ia berseru dengan keras di pinggir pantai. Wahai siapa saja yang melihat keadaanku ini, janganlah kalian berlaku zalim kepada siapapun juga. Dia tak henti-henti mengulang-ulang ucapannya itu kepada orang-orang di sekitarnya. Mungkin itu hanya sebuah nasihat sederhana, tetapi karena berseru lantang dan berulang-ulang, hal itu menarik perhatian dari seorang lelaki Bani Israel yang melihatnya. Lalu ia berkata, "Hei hamba Allah, apakah yang terjadi denganmu?" Lelaki buntung itu kemudian bercerita bahwa dahulunya ia adalah seorang petugas polisi. Dengan kedudukannya itu, terkadang ia bersikap egois dan sok kuasa. Suatu ketika, ia berada di pinggir pantai itu dan melihat seorang nelayan yang memperoleh seekor ikan yang cukup besar. Ia sangat tertarik dengan ikan tangkapannya itu. Lalu ia berkata, "Serahkan ikan tangkapanmu itu kepadaku." "Jangan, Pak. Ikan ini satu-satunya makanan untuk keluargaku," kata nelayan itu. Karena ia benar-benar tertarik dengan ikan itu, ia berkata lagi, "Kalau begitu, biarkanlah aku membelinya." Tetapi sang nelayan tetap saja menolaknya. Kemudian ia menjadi marah dan memukul sang nelayan dengan pecutnya dan mengambil ikan tersebut dengan paksa dan membawanya pergi. Ketika sampai di rumahnya, ikan itu tiba-tiba seperti hidup dan menggigit ibu jarinya. Tampaknya hanya seperti gigitan biasa, tetapi susah sekali dilepaskan. Setelah dengan susah payah berusaha, akhirnya gigitan itu bisa dilepaskan. Tetapi ibu jarinya telah bengkak membesar dan rasa sakit yang tidak terperikan. Esok harinya, ia datang ke seorang dokter untuk mengobati luka kecil akibat gigitan ikan di ibu jarinya itu. Sang dokter memeriksa luka tersebut dan ia tampak keheranan dengan luka sederhana itu. Lalu ia berkata, "Ibu jarimu ini harus diamputasi, Pak. Kalau tidak, akan bisa membahayakan jiwamu." Karena rasa sakit yang tak tertahankan dan dokter telah membuat keputusan seperti itu, ia akhirnya merelakan ibu jarinya diamputasi. Setelah diamputasi, seketika itu ia merasa baikan dan rasa sakitnya hilang. Tetapi setelah 2 hari kemudian, rasa sakit seperti sebelumnya menjalari telapak tangannya. Karena tak tahan rasa sakitnya, ia pergi lagi ke dokter untuk memeriksakannya. Setelah memeriksa tangannya itu, lagi-lagi sang dokter keheranan, "Kok bisa seperti ini?" Dan akhirnya ia memutuskan, "Telapak tanganmu ini harus diamputasi, Pak. Kalau tidak, akan bisa membahayakan jiwamu." Tidak ada pilihan lain baginya kecuali menurutinya. Akhirnya telapak tangannya diamputasi. Hanya sembuh 1-2 hari, rasa sakit itu menjalar lagi ke lengannya di bawah siku. Dan ketika dibawa ke dokter, sang dokter menyarankan untuk mengamputasi sampai batas sikunya supaya menyelamatkan jiwanya. Setelah 2-3 hari kemudian, rasa sakit itu menjalar lagi dan dokter memutuskan untuk mengamputasi hingga batas bahunya.
Ternyata ada seseorang yang memperhatikan keadaannya sejak awal ia datang ke dokter. Dengan penuh rasa penasaran, ia memberanikan diri bertanya kepadanya, "Maaf Pak, bagaimana ceritanya Anda bisa menderita penyakit seperti ini?" Sang polisi berkata, "Sebenarnya ini bermula dari luka kecil gigitan ikan." Lantas ia menceritakan secara lengkap peristiwa yang dialaminya. Tampaknya orang yang bertanya tersebut sangat bijaksana dan memahami rahasia kekuasaan Allah. Lalu ia berkata kepada sang polisi, "Jika sejak awal engkau datang kepada nelayan itu untuk meminta maaf dan meminta halalnya, engkau tidak akan kehilangan tanganmu. Maka sebaiknya engkau sekarang mencari dan menemui nelayan itu untuk meminta maaf dan meminta halalnya, sebelum penyakitmu itu akan menjalar ke seluruh tubuhmu." Sang polisi itu akhirnya terbuka mata hatinya dan ia baru menyadari kekeliruannya yang tampaknya sepele saja. Ia segera bergegas memenuhi nasihat orang yang tidak dikenalnya itu. Begitu bertemu dengan nelayan yang dulu itu, tepat di tepi pantai yang sama, ia segera berlutut dan mencium kaki nelayan itu. Sambil menangis ia berkata, "Wahai Tuan, aku meminta maaf kepadamu. Tolong maafkanlah aku." Karena sang nelayan yang tidak mengenali lagi sang polisi itu, dengan heran ia berkata, "Siapakah engkau ini?" "Aku adalah polisi yang dulu pernah merampas ikanmu, Pak. Apa kau tidak ingat?" Kemudian ia menceritakan peristiwa dan penderitaannya, hingga bertemu seorang yang tidak dikenal yang menasihatiku untuk meminta maaf kepadamu. Sang polisi kemudian menunjukkan keadaan tangannya yang buntung hingga bahunya. Nelayan itu pun menangis melihat penderitaan orang yang pernah menzaliminya itu. Lalu ia berkata, "Sungguh aku tidak menyangka akan seperti ini keadaannya. Sekarang aku halalkan dan aku maafkan semua kesalahanmu kepadaku." Polisi itu memeluk sang nelayan sambil menangis bercampur gembira. Setelah suasana emosional itu reda, sang polisi bertanya, "Apakah dulu engkau berdoa kepada Allah setelah aku merampas ikanmu itu?" Sang nelayan pun berkata, "Benar, aku berdoa, ya Allah, orang itu telah menganiaya atau menzalimi aku dengan kekuatannya atas kelemahanku. Karena itu, balaslah dia ya Allah. Perlihatkanlah kepadaku kekuasaanmu atau kudratmu kepada orang itu." Polisi itu kemudian mengangkat sisa lengannya yang buntung dan berkata, "Inilah dia. Allah telah memperlihatkan kepadamu kudratnya atas diriku. Dan kini aku bertaubat kepada Allah dari semua yang telah aku lakukan dahulu." Setelah menceritakan semuanya itu, sang mantan polisi itu berkata kepada orang Bani Israel yang menghampirinya, "Sesekali aku datang ke sini untuk mengenang peristiwa itu tersebut, sekaligus menasihati orang-orang agar tidak mengalami hal yang sama seperti aku. Tetapi sungguh aku bersyukur Allah memperingatkan aku di dunia dan mengambil kafarat dosa-dosaku dengan sebelah tanganku saat ini. Jika tidak, mungkin aku hanya akan menjadi bahan bakar api neraka di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab."